Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf, apakah di background saya kedengaran ada suara pengajian? Semoga mboten. Gak ada, Ya, Pak. Kak. Ya, ya, seandainya nanti ada yang suara bocor, mohon maaf karena persis di sebelah rumah masjid sedang ada kegiatan. Mohon maaf. Tapi insya Allah mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari nanti senantiasa bermanfaat di dunia dan di akhirah, baik bagi kita maupun bagi orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. نفتتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم أخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسينا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين سميع يا بصير. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan kita pada sore hari ini, sedikit-sedikit saya ingin mengulang tentang resume atau tentang rangkuman terkait apa nanti yang sudah kita pelajari dan juga apa yang nanti akan kita pelajari di semester ini tentang kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, jadi sedikit mengingatkan bahwasanya kelenjar endokrin itu berarti kelenjar yang dia menghasilkan hormon, namun sifatnya adalah ductless. Ductless itu apa? Berarti dia tidak memiliki saluran khusus. Dia kelenjar hanya bisa memproduksi hormon, kemudian mensekresikan hormon atau mengeluarkan hormon ke lingkungan luarnya, namun dia tidak memiliki pembuluh khusus, tidak memiliki saluran khusus sehingga disebut sebagai ductless. Tidak berbeda dengan darah. Darah memiliki pembuluh khusus, pembuluh darah. Ya, juga nanti misalkan ada pembuluh limfa. Tapi kalau yang kelenjar endokrin yang kita bahas pada mata kuliah kita ini, berarti dia tidak memiliki tidak memiliki pembuluh khusus sehingga disebut sebagai kelenjar yang sifatnya ductless ya. Jadi nanti kalau teman-teman dengar istilah ductless, duct itu kan semacam pembuluh ya, less itu berarti tidak ada ya, tidak memiliki pembuluh.
Kemudian yang pertama yang kita pelajari pekan lalu, di pekan yang lalu kita mempelajari tentang kelenjar pituitari atau kelenjar yang disebut sebagai master gland atau kelenjar master. Mengapa disebut kelenjar master? Karena dia memang memiliki fungsi atau peranan yang sangat luar biasa, banyak. Hormon-hormon yang dihasilkan juga banyak sekali. Misalkan kemarin kita belajar tentang hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior. Ya, kita tahu kemarin di lobus anterior ada 5 jenis sel, ya mulai dari tirotrof, somatotrof, kemudian laktotrof, kemudian gonadotrof dan sebagainya. Kalau somatotrof selnya menghasilkan hormon disebut sebagai somatotropin. Kemudian kalau gonadotrof menghasilkan hormon namanya gonadotropin. Meskipun nanti ada dua jenis gonadotropin. Yang pertama adalah thyroid stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ya. Bukan, thyroid stimulating hormone ya. Maaf, saya kok lupa ya. Jadi insya Allah follicle FSH, follicle stimulating hormone, dan juga yang kedua luteinizing hormone dan sebagainya. Total lobus anterior daripada kelenjar pituitari itu menghasilkan 7 hormon. Ya, sedangkan nanti kalau yang di bagian posterior itu menghasilkan kurang lebih adalah ada 2 hormon. Jadi total ada 7 tambah 2, 9 hormon, yang mana 9 hormon ini meregulasi berbagai macam proses di tubuh kita. Oleh karena itu, kelenjar pituitari disebut sebagai master gland atau kelenjar master. Lokasinya ada di bawah hipotalamus. Kalau teman-teman kemarin ingat, bagian otak yang letaknya berada di bawah talamus ya. Kemudian nama lain daripada kelenjar pituitari adalah kelenjar hipofisis. Kemudian hari ini nanti kita akan mempelajari tentang kelenjar tiroid atau nama lainnya adalah kelenjar gondok yang insya Allah teman-teman sudah familiar, meskipun saat ini tidak banyak lagi orang yang mengalami penyakit gondok ya atau penyakit tiroid ya. Meskipun kalau dulu ketika saya kecil itu masih saya ingat sekali, masih banyak sekali orang-orang di sekitar saya, baik itu di pondok baik itu di rumah, yang terkena penyakit di daerah leher semacam ini ya. Kalau yang gondoken itu tidak menular, kalau yang gondongan itu menular ya. Insya Allah saat ini sudah tidak tidak, mungkin bahkan tidak ada ya. Semoga kita juga tidak sakit ya, meskipun sakitnya tidak berbahaya, namun kalau tidak diobati itu bisa berdampak pada sakit jantung, bahkan sampai berujung pada infertilitas atau kemandulan ya, bahkan juga bisa menyebabkan osteoporosis atau tulang keropos kalau tidak diobati ya. Kemudian lokasinya ada di bawah laring. Kalau gampangannya, kalau teman-teman tahu bahwasanya di leher kita tuh ada namanya jakun ya, ada tulang apa namanya, tulang rawan yang disebut sebagai, kalau di laki-laki disebut sebagai Adam's apple atau buah apelnya Adam ya. Kalau dulu diceritakan katanya apa namanya, jakun itu muncul gara-gara ceritanya Nabi Adam memakan buah holdi di surga. Itu kalau versinya orang barat. Karena kalau dalam konteks Nabi Adam kan tidak ada bedanya. Orang Kristen pun nyebutnya juga Adam, kita pun juga menyebutnya Nabi Allah Adam. Tapi kalau di perempuan disebut sebagai pomus adami ya. Jadi kalau di laki-laki bahasa Inggrisnya adalah Adam's apple ya, apelnya Adam, Nabi Allah Adam. Kemudian kalau di perempuan namanya adalah pomus adami. Lah, lokasi kelenjar tiroid itu berada di bawahnya ya. Jadi di bawahnya di bawahnya tulang jakun. Jakun itu kan tulang rawan sebenarnya. Di bawahnya tulang rawan jakun itu ada tulang rawan lainnya, tulang rawan krikoid namanya. Di bawahnya lagi nanti baru ada kelenjar tiroid. Bentuknya kelenjar tiroid itu seperti kupu-kupu, atau paling mirip sebenarnya seperti dasi kupu-kupu ya. Nanti akan kita pelajari banyak di pertemuan kita kali ini. Kemudian kalau di bagian depan ada kelenjar tiroid, leher kita itu, di bagian belakang itu ada kelenjar paratiroid ya. Para itu kan artinya ada di dekat atau di sebelah ya. Jadi kalau paratiroid berarti kelenjar lain yang berada di dekat kelenjar tiroid atau berada di dekat kelenjar tiroid, yang mana lokasinya berada persis di belakangnya kelenjar tiroid. Ya, jadi di bagian belakang kelenjar tiroid itu ada semacam 4 butir gitu ya, bentuknya kayak kacang. Jadi kelenjar paratiroid ini kecil-kecil kayak kacang-kacang gitu. Bobotnya persatuannya itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 mg. Ya, kalau diukur tingginya itu apa ya? Panjang tingginya lah, tingginya itu sekitar 6 mm, pendek sekali, 1 mm pun enggak 1 cm enggak sampai. 0,6 cm hanya. Lebarnya sekitar saya lupa lebarnya, kurang lebih enggak sampai 3 atau mungkin 3 sampai 4 mm. Nanti ada. Kemudian kalau lebarnya sekitar 2 sampai 3 ya, nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Tapi intinya adalah sangat kecil sekali dan jumlahnya ada 4. 2 berada di sebelah kanan,
dua berada di sebelah kiri belakang. Jadi kanan belakang, kiri belakang ya. Seperti itu. Karena kalau kita ngomong kelenjar tiroid yang nanti kita bahas, kelenjar tiroid kita ada di bagian depan, bentuknya seperti dasi kupu-kupu, maka berarti ada dasi kupu-kupu yang sebelah kanan, disebut lobus lateral kanan kelenjar tiroid, yang kemudian sebelah kiri ada namanya lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Jadi kanan kiri juga. Di belakangnya kanan kiri juga terdapat kelenjar paratiroid. Dua di kanan, dua di kiri belakang. Kemudian pekan depan nanti malam kita akan mempelajari tentang kelenjar adrenal, yang mana ad itu berarti di dekat, ya sama-sama lagi di dekat atau di samping, renal itu adalah ginjal. Berarti memang lokasinya adalah kelenjar yang berada di dekat ginjal. Lokasinya memang berada di bagian atasnya ginjal. Jadi kalau teman-teman tahu ginjal kita kan kanan kiri ya. Jadi kanan kiri seolah-olah ginjal kita itu memiliki topi, dan topinya itulah kelenjar adrenal. Nama lainnya adalah kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal, karena memang kalau ditinjau dari ukurannya, memang ukurannya lebih kecil daripada ginjal kita. Ya. Oleh karena itu disebut sebagai kelenjar anak ginjal. Lokasinya berada di bagian atas ginjal. Kemudian kelenjar yang kelima yang kita bahas pekan depan, yaitu adalah kelenjar, insya Allah pekan depan, kelenjar pankreas. Ini insya Allah yang paling terkenal, karena mungkin teman-teman belum pernah mendengar yang lain-lain tadi, atau mungkin pernah mendengar tapi belum kenal jelas. Tapi kalau pankreas insya Allah sudah sangat familiar, karena sering sekali kita mendengarkan. Ya kalau ada orang diabetes, pasti kita mendengar istilah pankreas ini. Nama lain daripada kelenjar pankreas adalah pulau-pulau Langerhans, yang mana lokasinya berada di bawah lambung, di dekatnya spleen. Ya. Atau kalau bahasa Jawanya mungkin lien. Ya. Kemudian ada kelenjar gonad, yang mana kelenjar nama lainnya adalah kelenjar reproduksi, yang kalau pada pria letaknya berada di testis. Kemudian kalau pada perempuan namanya adalah ovarium. Kalau kelenjar yang berikutnya kelenjar timus, nama sinonimnya adalah kacangan, yang letaknya berada di bagian posterior toraks, di dada kita, di atas jantung. Jadi ini merupakan kelenjar-kelenjar yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kita masuk ke topik utama kita, yaitu tentang kelenjar tiroid. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bentuknya adalah kurang lebih semacam ini. Oleh karena itu tadi kenapa kok disebut sebagai kelenjar yang bentuknya menyerupai kupu-kupu, ya karena memang somehow to some extent ada kemiripan dengan kupu-kupu meskipun tidak mirip sekali, ya, tapi ada. Kalau kita lihat di lehernya adalah tampilannya semacam ini, teman-teman. Jadi ini adalah kelenjar tiroid kita. Kemudian ini merupakan rakyat, ya, tempat lokasi jalur pernapasan kita. Kemudian di sini itu paru-paru kan, dan ini letaknya aorta, berarti jantung kita. Jadi memang letaknya berada di leher bagian depan. Di belakang nanti ada namanya kelenjar paratiroid. Ini yang ditunjukkan oleh garis di atas sendiri, ini merupakan tulang rawan tiroid pada laring, atau namanya thyroid cartilage of laring bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa yang sering kita dengar adalah jakun. Nama ilmiahnya adalah kalau pada laki-laki namanya Adam's apple atau buah apelnya Adam. Kemudian kalau pada wanita namanya Pomus adamis, seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan. Ini kalau kita zoom lebih membesar, ini merupakan tampilan kita melihat kelenjar tiroid kita dari arah depan. Jadi kita bayangkan saat ini di hadapan kita sedang ada orang yang memiliki kelenjar tiroid ini, maka dia menghadap kita sekarang. Ya, jadi lokasinya dia, berarti kalau dia dari perspektifnya dia, yang saya menggunakan kursor ini merupakan bagian kanan. Maka bagian kanan daripada kelenjar tiroid itu dinamakan lobus lateral kanan. Sedangkan yang kiri namanya kelenjar tiroid. Berbeda dengan kemarin ketika kita membahas tentang kelenjar pituitari. Kalau teman-teman ingat, di kelenjar pituitari kemarin, istilah yang kita sebut adalah lobus anterior, yaitu lobus bagian depan, dan lobus posterior, yaitu lobus bagian belakang. Meskipun lokasinya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi berbeda dengan saat ini, sama-sama memiliki dua lobus utama, yaitu lobus pertama adalah lobus kanan, namanya lobus lateral kanan. Kemudian yang kedua namanya lobus lateral kiri. Dan di tengah-tengah ada bagian yang sebenarnya bagian tengah ini merupakan asal muasal munculnya lateral kiri. Jadi awal dulunya yang tumbuh pertama kali merupakan bagian tengah ini. Namanya adalah isthmus ya. Isthmus pakai sa ya. Jadi isthmus ini merupakan bagian tengah yang berada di antara lobus lateral kanan kelenjar tiroid dengan lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Dan isthmus ini merupakan asal muasal munculnya dua lobus ini ya. Kemudian nanti
di beberapa orang ya, kalau di penelitian itu disebutkan kurang lebih hanya 40% dari total populasi itu memiliki lobus yang ketiga. Lobus apa itu? Lobus yang ketiga itu adalah yang namanya lobus piramidal, biasanya dari tengah. Ya. Tapi tidak semua orang memiliki lobus yang ketiga yang memang ukurannya kecil dan tidak semuanya karena tadi diceritakan bahwasanya dari total populasi yang dianalisis hanya ada 40% orang yang memiliki lobus piramidal itu sendiri ya. Jadi ini kurang lebih penampakan daripada kelenjar tiroid yang insya Allah semua kita memiliki. Dan ya kalau jumlah apa namanya banyak juga di antara manusia, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita atau masyarakat kita itu yang mengalami kelainan kelenjar tiroid, bahkan ditulis jumlahnya cukup tinggi ya, bahkan sekitar kalau nggak salah sekitar 7 dari 10 orang itu menderita kelainan tiroid ya. Jadi memang sangat umum terjadi kelainan ini, tapi beruntung efeknya tidak terlalu berbahaya dan pun juga banyak obatnya sudahan. Tapi kalau lama-lama tidak diobati bisa berdampak pada munculnya penyakit yang lebih berbahaya, misalkan tadi penyakit jantung, penyakit jantung, kemudian osteoporosis atau tulang keropos, kemudian apa tadi kemandulan. Ya, jadi kalau nanti misal moga-moga tidak ada, tapi kalau seandainya ada tanda-tanda, ada tanda-tanda, maka mari segera kita periksakan dalam rangka untuk menghindari 3 penyakit yang tadi saya sebutkan. Na'udzubillah min dzalik. Tenang ya, izin. Ya, kemudian kalau yang tadi sudah saya tunjukkan di bagian paling awal, maka di sini kalau kita urutkan dari atas itu merupakan tulang cartilago, berarti tulang rawan tiroid pada laring, namanya thyroid cartilage of laring, yang mana kita kenal dengan istilah jakun. Pada pria nama ilmiahnya adalah Adam's apple, dan pada wanita namanya adalah Pomus adami. Kemudian turun ke bawah, ini ada tulang rawan yang berikutnya, itu tulang rawan krikoid, sama-sama tadi. Kemudian ini ada lobus lateral kanan kelenjar tiroid kita, kemudian isthmus di bagian tengah, dan kemudian kelenjar lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Dan kita lihat di sini tidak ada lobus piramidal. Karena kalau ada lobus piramidal itu ada lobus ketiga yang kecil gitu ya, kelihatan. Di sini tidak ada. Jadi sampel yang ditunjukkan di gambar ini tidak memiliki lobus piramidal. Jadi termasuk 60% dari total populasi yang diteliti tadi, karena hanya 40% dari total 100% populasi yang diteliti memiliki lobus piramidal. 60%-nya tidak memiliki lobus piramidal. Kemudian ke bawah ini ada trakea. Kita tahu trakea ini merupakan saluran pernafasan ya. Dia disusun atas banyak tulang rawan sehingga tulang rawan hialin ya. Jadi apa namanya leher kita. Jadi membuktikan bahwasannya lokasi daripada kelenjar tiroid itu berada di area leher kita. Ditambah lagi bahwa turun ke bawah itu ada ada paru-paru belah kanan kita, berarti memang lokasinya berdekatan dengan rongga dada kita. Dan di sini ada aorta, dan nanti akan ada tampilan gambar lain akan menampilkan di sini itu terlihat ada tulang dada atau sternum. Berarti semakin kelihatan jelas bahwa memang lokasi daripada kelenjar tiroid ini berada di leher kita. Nah, ini tampilannya kurang lebih kalau kita lihat gambar yang lebih mewakili, maka di sini kita lihat di leher seseorang itu terdapat kelenjar tiroid. Lokasinya leher agak ke bawah ya. Karena kalau leher yang agak atas kan ada jakunnya. Jadi agak ke bawah memang lokasinya di bawah jakun. Dan kita lihat di sini tampilannya, kalau kita lihat ada banyak warna merah dan warna biru. Warna merah itu pembuluh darah yang arteri, berarti yang masih kaya akan oksigen yang berasal dari jantung kita mau dikirim ke seluruh tubuh. Nah, mengapa kok kelenjar tiroid itu yang ini kelenjar tiroid kita ya, kelenjar tiroid di sini. Sebelum itu teman-teman lihat di kelenjar tiroid yang ini itu lihat ada lobus piramidal ini. Ada lobus ketiga, lobus lateral kanan, lobus lateral kiri, dan ada lobus ketiga kecil di tengah-tengah. Ini merupakan lobus piramidal kelenjar tiroid. Yang tadi saya sebutkan bahwasanya menurut sebuah studi dijelaskan hanya ada 40% dari total 100% populasi yang memiliki lobus piramidal. Kembali ke tadi, mengapa banyak pembuluh darah? Nah, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya kelenjar endokrin, termasuk hari ini kita belajar tentang kelenjar tiroid, itu adalah kelenjar yang sifatnya ductless. Tidak memiliki jalur khusus untuk mendistribusikan hormon yang dihasilkannya. Jadi kelenjar-kelenjar ini mampu memproduksi hormon, untuk kemudian hormon ini harus dikirimkan ke tempat yang jauh. Karena apa? Karena sistem endokrin itu menuntut untuk lokasinya cukup jauh.
Contoh nanti atau pekan depan kita belajar tentang pankreas. Maka pankreas itu nanti menghasilkan hormon insulin, ya. Pankreasnya itu ada di sorry, jangan itu dulu. Mungkin yang lain itu apa? Oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang lokasinya ada di bagian atas tubuh kita, dilepaskan, kerjanya di mana? Kerjanya ada di rahim, berarti di perut. Lokasinya cukup jauh. Ada juga nanti hormon yang lokasinya ada di leher dan di kepala kita, lokasi produksinya, tapi dia harus dikirim ke ginjal. Berarti lokasinya cukup jauh dari kepala, dari leher ke ginjal untuk meregulasi aktivitas yang ada di ginjal. Jadi lokasinya jauh, harus dikirim ke tempat jauh karena sel targetnya letaknya jauh, dan untuk itu karena kelenjar endokrin tidak memiliki jalur khusus, dia harus meminjam jalurnya darah. Jadi dia harus dikirim lewat pembuluh darah, ya. Ada dua jenis hormon. Ada hormon yang dia larut di air, ada hormon yang tidak larut di air. Kalau hormon yang larut di air, berarti dia bisa larut di dalam darah, berarti dia bisa didistribusikan di dalam darah tanpa bantuan protein karier atau tanpa perlu dibantu oleh protein pembawa. Berbeda dengan hormon yang sifatnya adalah hormon tidak suka air atau namanya hidrofobik, atau sebaliknya lipofilik, suka dengan lemak. Maka hormon-hormon semacam ini ketika didistribusikan dengan darah harus dibantu oleh protein karier atau protein pembawa. Itu bedanya, ya. Oleh karena itu di sini kelihatan jelas bahwa sekitar pencernaan tiroid manusia itu memiliki banyak sekali kaitan atau hubungan dengan pembuluh-pembuluh darah, karena memang nanti semua produk hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini akan dikirimkan, akan didistribusikan lewat pembuluh darah untuk mencapai lokasi-lokasi tujuan atau sel target yang lokasinya berjauhan daripada lokasi kelenjar tiroid ini. Jadi gampangannya, kelenjar tiroid ini merupakan pabrik, sedangkan lokasi jauhnya adalah sel targetnya. Dikirimnya lewat apa? Dikirimnya lewat pembuluh darah. Yang dikirim apa? Yang dikirim adalah hormon. Hormon itu apa? Hormon itu bisa berupa protein, ya, bisa berupa peptida, bisa berupa tadi steroid, bisa berupa macam-macam, ya. Ada beberapa jenis hormon yang insya Allah sudah kita bahas, tapi insya Allah nanti juga kita bahas kembali. Itu tentang tampilan yang saat ini saya tampilkan, yaitu tentang bagaimana tampilan kelenjar tiroid atau tampilan leher kita bagian depan, bila mana kalau kita bedah dan kita perlihatkan lokasi-lokasi tulang-tulang rawannya. Misalkan di sini ada tulang rawan hyoid paling atas, ya. Kemudian ada pembuluh darah vena yang warna biru, berarti dia akan membawa darah kembali ke jantung dan untuk kemudian akan dikirimkan ke paru-paru untuk diisi kembali dengan oksigen. Kemudian kalau yang merah-merah itu adalah pembuluh darah arteri. Kemudian di sini kita lihat ada sudah tulang sternum atau tulang dada, dan ini ada tulang clavula atau tulang yang ada di ini apa namanya? Apa ini istilahnya? Bagian atas dada kita, ya, clavicle, ya. Nah, kalau sekarang kalau kita melihat lebih dalam, melihat histologinya, melihat susunan sel-sel penyusun daripada kelenjar tiroid itu, maka kita akan lihat ada struktur sel yang lokasinya itu mengelilingi sebuah lumen atau sebuah rongga, yes, semacam sebuah rongga, tapi rongganya itu tidak kosong, tapi rongganya itu berisi, namanya lumen, ya. Jadi lumen itu berisi banyak sekali koloid, ya. Koloid itu apa? Koloid itu semacam cairan, tapi cairannya itu tidak cair banget, cairannya itu kental. Mengapa kok kental? Karena ternyata di dalam lumen ini terdapat koloid yang terdiri atas protein-protein tiroglobulin. Ya, ini protein tiroglobulin yang banyak sekali, yang mana dengan bantuan protein tiroglobulin itu membentuk koloid ini untuk tempat penyimpanan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ada dua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu apa? Hormon T3 atau triiodothyronin, dan juga hormon T4 atau tiroksin. Pak, T3 itu apa? T4 itu apa? Kenapa kok nama hormonnya dikasih nama T3? Jadi T3 itu karena hormon ini adalah hormon tiroid, ya. Kemudian dia memiliki 3 iodin, ya, sehingga triiodothyronin. Jadi namanya triiodothyronin karena sulit disebutkan, dikasih singkatan T3. Tiganya itu menandakan atau menunjukkan jumlah iodinnya, ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bisa menghasilkan hormon tiroid? Maka kita biasanya akan makan, ya, dari makanan kita, kemudian akan makanan yang mengandung iodin, otomatis nanti iodinnya akan diekstrak oleh tubuh kita untuk kemudian dijadikan bahan dasar pembuatan hormon tiroid. Nah, kita tadi membahas lumen. Ya, lumen sudah kita bahas.
Di lumen ini ada koloid. Koloid itu berarti adalah semacam cairan yang kental yang berisi protein tiroglobulin dengan banyak sekali hormon-hormon tiroid yaitu T3 dan T4 di sini. Nah, siapa yang menghasilkan hormon tiroid? Ya, yang menghasilkan hormon tiroid itu adalah sel-sel yang mengelilingi yang warna hitam-hitam ini. Namanya sel folikuler atau folikular cell. Yang mana sel-sel ini berfungsi atau berperan untuk memproduksi, menyimpan, dan juga melepaskan hormon tiroid. Yaitu apa hormon tiroid tadi? Yaitu T4 atau tiroksin dan juga triiodotironin atau T3 yang mengatur tingkat metabolisme dalam tubuh ya. Karena hormon tiroid kita berperan penting sekali, salah satunya bisa mempercepat metabolisme bila mana memang itu diperlukan. Contohnya, bila suhu luar tubuh rendah atau suhu dingin, atau teman-teman misalkan nanti sedang liburan ke Eropa, di sana sedang musim salju, dingin, maka supaya badan kita menjadi kuat terhadap dingin itu, tubuh kita harus membuat panas. Jadi tubuh kita ditingkatkan panasnya oleh siapa? Oleh perintah kelenjar tiroid. Jadi tubuh kita akan meningkatkan temperatur tubuhnya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan metabolisme. Ingat, metabolisme itu membakar energi sehingga menimbulkan panas, dan karena menimbulkan panas maka badan kita pun akan menjadi panas. Karena panas maka kita relatif lebih kuat terhadap cuaca dingin yang ada di luar tubuh kita. Itu salah satu fungsi daripada kelenjar tiroid. Kemudian ada hormon lain, ya, ada sel lain. Yang sel lain itu sel lokasinya berada di dekatnya sel-sel folikuler. Ya, yang tadi saya sebutkan sel yang mengelilingi lumen tadi merupakan sel folikuler. Sedangkan ada sel tetangganya sel folikuler adalah sel parafolikuler. Ingat, para itu samping, ya. Para. Tadi ada paratiroid, ya. Maka sekarang kita sebut ada sel parafolikuler atau sel C atau parafolikuler C. Yang mana sel ini itu adalah tetangga daripada sel folikuler yang saya sebutkan mengelilingi tadi. Dan fungsi sel tetangga ini atau sel parafolikuler ini adalah untuk menghasilkan hormon lain. Apa nama hormonnya? Yaitu hormon kalsitonin. Hormon ini berperan dalam membantu proses regulasi kadar kalsium dalam darah. Ya, kita tahu kadar kalsium mulai kecil dulu kita tahu kalsium itu penting untuk tulang kita. Tapi ternyata kalsium itu fungsinya banyak sekali, termasuk ternyata untuk menggerakkan otot kita, kita pun juga memerlukan kalsium. Oleh karena itu, peranan kelenjar tiroid secara utuh, secara umum itu penting sekali karena ternyata salah satu sel yang ada pada kelenjar tiroid yaitu sel parafolikuler itu menghasilkan hormon kalsitonin namanya, yang mana hormon ini berperan untuk membantu dalam proses regulasi kadar kalsium dalam darah. Ya, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Ya, Mohon izin bertanya, Pak. monggo Mbak. Tadi dari gambar yang ditampilkan, Pak, ya, saya ada pemikiran gini, kalau hormon itu sebenarnya itu gimana sih, Pak? Maksudnya penyusunnya itu kayak daging gitu, apa gimana sih, Pak? Soalnya dari tampilan tadi saya nyambungnya hormon itu ya kayak otot, kayak daging gitu, Pak. Oke. Betul, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi hormon itu macam-macam bentuknya. Ada hormon itu berupa protein. Jadi yang pasti hormon itu bukan otot. Yang tadi saya tunjukkan di depan tadi itu merupakan pabriknya hormon. Ya, jadi yang ini itu adalah pabriknya hormon. Jadi organ tubuh kita yang memproduksi hormon tertentu itu disebut sebagai kelenjar. Dan ini merupakan kelenjar tiroid yang dia menghasilkan hormon, yaitu hormonnya adalah hormonnya ada dua, yaitu tiroksin dan hormon triiodotironin. Lah bentuknya hormon seperti ini. Hormon itu ada yang berupa senyawa kimia, small molecule, senyawa kimia kecil ini, ya. Seperti ini bentuknya atau rumus formulanya. Jadi sebagaimana senyawa kimia yang lainnya. Disebut triiodo, karena atau T3 karena ini ada gugus iodin, dia memiliki gugus iodin jumlah 3 sehingga disebut sebagai T3 atau triiodotironin. Jadi kalau yang tiroksin ini memiliki 4 iodin sehingga disebut sebagai T4. Lah jadi kalau ditanya tadi Pak, sebenarnya hormon itu apa sih Pak? Hormon itu ada berbagai macam jenis, tapi sudah pasti bukan otot karena otot itu adalah jaringan. Sedangkan kalau hormon itu merupakan molekul kimia
bisa yang berukuran kecil seperti yang jenengan lihat sekarang di gambar. Ini senyawa kimia yang berukuran kecil, makanya sering kita sebut sebagai small molecule. Ada juga yang berukuran besar karena tersusun atas beberapa asam amino. Ya, misalkan insulin, nanti ada gambar jelasnya juga akan saya tunjukkan bagaimana insulin itu. Jadi hormon-hormon itu bisa berupa asam amino, bisa berupa ini senyawa kimia kecil, bisa berupa protein kecil, ya. Tapi yang pasti bukan berupa otot. Sedangkan yang saya tampilkan di sini tadi, yang seperti otot-otot tadi, ini merupakan letaknya pabrik, ya, atau organ. Ya, jadi organ kita itu kan banyak. Bukan jantung saja organ itu. Termasuk yang kita lihat saat ini yaitu kelenjar ini, kelenjar tiroid ini merupakan organ, disebut sebagai organ ya. Organ apa? Organ salah satu organ penyusun sistem endokrin ya. Apa itu endokrin? Nah, yang kita ingat di perkuliahan kita yang kedua kalau saya tidak salah, endokrin itu merupakan bentuk komunikasi antar bagian tubuh kita, antar sel di tubuh kita yang letaknya itu berjauhan. Ya, jadi sifatnya itu interlokal. Dan kok bisa komunikasi jarak jauh dengan apa? Kan HP nggak ada. Iya, kalau sel-sel kita komunikasi jarak jauh itu menggunakan hormon. Ya kayak tadi, salah satunya menggunakan hormon yang kita lihat di sini. Jadi gampangannya pabriknya tadi yang ada di leher tadi atau yang kelenjar tiroid tadi itu membuat senyawa kimia ini. Senyawa kimia ini dibuat kemudian dikeluarkan ke pembuluh darah di terdekat, kemudian oleh darah akan dikirim ke tempat yang jauh. Nanti di tempat yang jauh akan ditangkap atau diterima oleh sel-sel lain yang menjadi targetnya. Karena sel itu sudah mengerti apa maksud daripada hormon ini, maka sel yang bersangkutan akan merespon. Ya, misalkan contoh ya, kalau kalau kemarin kita bahas pertama kali tentang bahwa kelenjar pituitari itu nanti akan memproduksi hormon TSH namanya bila mana dia mendapatkan sinyal atau mendapatkan pesan dari bosnya. Apa bosnya? Yaitu hipotalamus. Jadi urutannya hipotalamus itu bos tertinggi. Mengirimkan perintah atau pesan kepada bawahannya. Siapa bawahannya? Kelenjar pituitari yang kita bahas pekan lalu. Nah, kelenjar pituitari menerima tugas itu. Kemudian dia akan merespon dengan cara apa? Dengan cara dia memproduksi hormon lain, namanya hormon TSH. Atau hormon namanya TSH itu singkatan dari thyroid stimulating hormone. Jadi kemudian kelenjar pituitari yang minggu lalu kita bahas akan mengirimkan TSH yang barusan dia produksi ke jaringan lain, ke organ lain. Siapa organ lain itu? Yaitu kelenjar tiroid. Ya, jadi urutannya adalah hipotalamus di otak bawah kita. Hipotalamus membuat hormon namanya misalkan TRH, thyroid releasing hormone. Hormon TRH ditangkap oleh hormon yang letaknya di bawahnya. Apa itu hormonnya? Kelenjarnya. Kelenjarnya adalah kelenjar pituitari yang kita bahas kemarin. Kelenjar pituitari menangkap hormon tadi, TRH. Setelah menangkap itu, dia paham, oh ada pesan atau ada perintah dari bos hipotalamus. Maka kemudian dia akan merespon dengan cara apa? Dengan cara dia memproduksi hormon sendiri. Namanya apa? TSH. Kalau yang tadi dari bosnya TRH, namanya thyroid releasing hormone. Kalau sekarang TSH berarti thyroid stimulating hormone. Nah, kemudian TSH ini kan juga pesan ya. Pesannya dikirimkan ke siapa? Dikirimkan ke leher, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid paham maksudnya. Oh, saya dapat pesan dari bos, berarti maksudnya saya disuruh untuk menghasilkan hormon ini. Triiodothyronin atau T3 atau tiroksin atau T4. Apa gunanya dua hormon ini? Salah satu fungsi daripada kedua hormon ini adalah untuk meningkatkan metabolisme. Ya, jadi itu, Mbak. Kalau hormon, insya Allah nanti seingat saya kemarin ada, tapi nanti mungkin ada lagi keterangannya. Tapi yang saya tahu, hormon itu bisa berupa senyawa kimia kecil semacam ini. Jadi triiodothyronin atau tiroksin ini senyawa kecil. Bisa juga berupa beberapa asam amino atau peptida. Misalkan adalah insulin. Ya, kalau saya tidak salah, insulin ini tersusun atas puluhan, ya nggak sampai 100 asam amino. Kemudian juga ada hormon lain yang tersusun atas asam amino. Ya, jadi itu Mbak, hormon itu senyawa kimia. Gamanya hormon itu senyawa kimia. Tapi senyawa kimia yang kecil ada, senyawa kimia yang berukuran besar juga ada. Karena kayak tadi, kalau sebuah peptida yang notabene tersusun atas beberapa asam amino, padahal satu asam amino saja ukurannya kurang lebih seperti ini, maka kalau dibandingkan
mana yang lebih besar, apakah peptida atau tiroksin. Maka dengan mudah kita akan bisa menjawab bahwa yang lebih besar ya kemungkinan adalah peptida. Karena peptida itu berarti dia tersusun atas beberapa asam amino. Bayangkan tasbih. Tasbih itu kalau butir-butirannya adalah asam amino, maka tasbih itu adalah polipeptida. Peptida, maaf. Dia tersusun atas beberapa asam amino. Oleh karena itu protein juga kadang-kadang disebut sebagai polipeptida. Karena protein juga sama, protein juga tersusun atas beberapa asam amino. Ada yang puluhan, ada yang puluhan ribu. Ya, jadi sangat beraneka ragam. Ya. Jadi kalau tadi ditanya, Pak, hormon itu bentuknya apa sih, Pak? Jawabannya adalah hormon itu senyawa kimia yang ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar, ada yang bisa larut di dalam air atau di dalam darah, ada yang tidak bisa larut di dalam air atau darah sehingga butuh bantuan protein karier, ya. Kemudian hormon itu digunakan untuk pesan. Jadi kalau ada sel yang menghasilkan hormon itu nanti akan ditangkap oleh sel lain yang lokasinya jauh, ya. Untuk kemudian sel itu nanti akan merespon sinyal atau merespon pesan yang kita kirimkan, ya, dalam bentuk hormon tadi. Kemudian hormon ya, mungkin hormon seperti itu Mbak. Keterangannya adalah semacam itu. Jadi yang dengan lihat, nah ini pabriknya, ini pabrik hormon. Sel-sel ini bukan pabrik hormon. Jadi tampilan ini itu merupakan, bentar. Nah ini. Jadi kalau ini kita bedah, tiroidnya kita bedah gitu ya. Kita bedah, kemudian kita amati di bawah mikroskop, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi sel-selnya apa? Kalau kita, insya Allah jenengan kan sudah pernah praktikum di laboratorium ya. Ketika praktikum tentang histologi, maka ketika sebuah organ atau jaringan itu kita potong tipis sekali, kemudian kita awetkan di atasnya kaca objek, diamati pakai mikroskop, setelah diwarnai, maka kita akan lihat tampilan macam ini. Dan dalam teks ini, sel-sel yang mengelilingi lumen yang tengah-tengah ini, yang isinya kloid tadi, yang isinya merupakan protein globulin dan banyak hormon tiroid yaitu T3 dan T4, maka sel folikel inilah yang menghasilkan. Setelah menghasilkan itu disimpan di sini, ya. Disimpan di koloid ataupun nanti disimpan juga di daerah folikel tiroid, ya. Baru nanti ketika sudah siap digunakan, maka akan dikeluarkan dari pabrik, akan dikeluarkan dari gudangnya ini, ya. Gudang-gudangnya tadi ada di lumen tengah ini gudang, di folikel ini juga menjadi gudang, ya. Jadi setelah diperlukan maka akan dikeluarkan menuju pembuluh darah untuk kemudian dikirimkan ke tubuh yang membutuhkan. Ya, jadi itulah urut-urutannya daripada hormon Mbak. Jadi jawabannya adalah hormon adalah senyawa kimia baik yang kecil atau yang besar yang berfungsi sebagai pesan dari sel yang menghasilkannya menuju sel yang menjadi targetnya. Lokasinya jauh karena setiap kali endokrin itu harus melibatkan melibatkan manusia, ya, orang, ya. Jadi oleh karena itu melibatkan pembuluh darah, melibatkan pembuluh darah. Jadi karena lokasinya jauh antara sel yang menghasilkan hormon dengan sel yang akan menerima hormon itu, lokasinya jauh sehingga perlu diantar atau perlu dikirimkan menggunakan darah. Karena ingat, kelenjar endokrin termasuk kelenjar tiroid, termasuk kelenjar pituitari, termasuk kelenjar kelenjar pankreas, termasuk kelenjar adrenal yang kita bahas insya Allah nanti malam. Semua itu merupakan kelenjar yang sifatnya ductless, tidak memiliki saluran khusus. Oleh karena itu mereka harus pinjam kepada pembuluh darah, nitip untuk dikirimkan ke tempat yang jauh, ya. Itu Mbak gampangannya tentang hormon itu apa. Jadi kalau dilihat tampilannya, strukturnya ya seperti ini salah satunya, ya. Nanti akan ada gambar yang lebih detail tentang hormonnya, ya. Monggo yang lain, seandainya ada tanya lagi, silakan. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang akan saya putarkan video. Yang video ini akan menunjukkan lokasi kelenjar tiroid lagi. Jadi insya Allah teman-teman nanti akan semakin paham tentang lokasi kelenjar tiroid. Sudah gampangannya berada di leher kita. Tapi tadi belum pernah saya tunjukkan tentang lokasi kelenjar paratiroid. Hanya saya jelaskan bahwa dia terdiri atas 4 polong gitu ya, semacam kacang gitu ya. Lokasinya berada di belakang kelenjar tiroid. Kita ingat tadi kelenjar tiroid itu ada 2 lobus kanan, lateral kanan, lobus lateral kiri. Berarti di belakangnya lobus lateral kanan ada 2 kelenjar paratiroid. Di belakangnya lobus lateral kiri kelenjar tiroid ada kelenjar paratiroid. Tapi jelasnya mari kita lihat di video yang berikut ini.
This is the thyroid gland. Yes, that well-known butterfly-shaped gland found in the neck region. Although comparatively tiny, it controls many vital processes in our body, like metabolism, cardiovascular function, and even growth and development. But did you know that an Jadi sebentar. estimated 12% of the population have some form of thyroid disease? Or that women are 5 to 8 times more likely to develop a thyroid disorder than men? Or that thyroid disease, if left untreated, can put patients at risk of developing cardiovascular disease, infertility, osteoporosis, and more? Sounds like some important things to be aware of, huh? So if you want to know about this little yet mighty control centre of the body, stay with us while we explore the thyroid and the parathyroid glands. Before we jump into the detail, here's a quick overview of what we'll cover today. We'll begin by looking at the gross anatomy of the thyroid gland, including its lobes. Then we'll identify the parathyroid glands and where they are. Next, we'll look at the cartilaginous and ligamentous structures of the larynx and trachea, upon which the thyroid and parathyroid glands are found. We'll then move into the vascular supply and innervation of the glands. And finally, we'll explore some clinical notes to wrap up. Are you ready? Let's get to it! First of all, what is the thyroid gland? The thyroid gland is an organ that is part of the endocrine system. Its main function is to regulate metabolism throughout the body by producing the hormones triiodothyronine and thyroxine. It also helps to regulate calcium levels in the blood by producing the hormone calcitonin. The thyroid gland is located in the base of the neck, just anterior and lateral to the trachea and inferior portion of the larynx. It spans from approximately the level of C5 to T1. The thyroid gland is generally butterfly or H-shaped in appearance and is composed of 2 primary lobes, each with a defined superior and inferior pole. These 2 main lobes are simply known as the right lobe and the left lobe of the thyroid gland, and are roughly similar in size and shape. Connecting the 2 lobes is a region of the thyroid gland called the isthmus, which we can see from both an anterior and posterior view. In many people, there can be a smaller third lobe, which is only present in about 40% of the population. This is the pyramidal lobe of the thyroid gland and can vary in size and appearance. It is thought to be a remnant of the thyroglossal duct, which is present during development. Functionally, however, it is the same as the other lobes of the thyroid gland. The other glands that feature in this tutorial are the parathyroid glands, which we can now see highlighted in green. In this image, we're looking at the thyroid gland from a posterior view, the left lobe being here, on the left of the screen, and the right lobe being here. Usually there are 4 parathyroid glands in total, 2 on the posterior aspect of each lobe of the thyroid gland. Each parathyroid gland is about the size and shape of a pea at roughly 6 millimeters long, 3 to 4 millimeters wide, 1 to 2 millimeters deep, and weighing on average 50 to 60 milligrams. This video is not over yet. Continue watching now the full video at kenhub.com. We have lots more videos like this one available to our premium members on our website, not to mention all the fun quizzes, related articles, and atlas sections. So click on the button in the middle to watch the full-length video and master anatomy. Ya, jadi akan saya ulangi lagi sambil saya terangkan perlahan karena supaya jelas sekali tentang apa yang dimaksud dengan video ini. Jadi tadi sudah sangat jelas sekali ditampilkan, maka mari kita bahasanya kita syarahin, kita ulang sambil kita jelaskan sedikit demi sedikit, karena insya Allah dengan penjelasan video akan lebih mudah dipahami. This is the thyroid gland. Ya, jadi yang barusan dengan lihat itu merupakan kelenjar tiroid yang sebagaimana yang tadi saya tampilkan di gambar yang depan. Hanya saja kalau yang sekarang ini adalah animasi, kalau yang tadi saya tampilkan di depan tadi itu adalah gambar yang sebenarnya, foto yang sebenarnya daripada kelenjar tiroid pada manusia. Gland. Yes, that well-known butterfly-shaped gland. Ya, kalau memang bentuknya mirip sama kupu-kupu. Orang Barat itu memang kalau supaya memudahkan belajar, memudahkan mengingat, itu seringkali disebut kan kemiripannya dengan beberapa hal lain yang lebih terkenal. Contoh misalkan kalau tadi kelenjar tiroid untuk mudah mengingat disebut sebagai kelenjar yang bentuknya menyerupai kupu-kupu atau paling tidak mirip dengan dasi kupu-kupu. Atau misalkan kalau belajar tentang tentang ubur-ubur,
maka ubur-ubur itu disebut sebagai menyerupai bel ya. Karena bel di barat itu bentuknya seperti kayak bentuknya ubur-ubur tadi. Jadi kayak ada loncengnya, kemudian nanti akan ada pemukul dengan rumbai-rumbai di bawahnya. Jadi mirip dengan ubur-ubur. Atau kemudian kalau misalkan kemarin kita belajar pekan lalu belajar tentang kelenjar pituitari, itu disebutkan sebagai kelenjar yang menyerupai kacang polong karena memang ukurannya seperti kacang polong, kecil sekali ya. Jadi itulah tadi mengapa disebut sebagai kelenjar dengan bentuk mirip kupu-kupu atau bahkan dasi kupu-kupu ya, karena memang sekilas ada kemiripan memang dengan kupu-kupu. Found in the neck region. Although comparative. Dan yang barusan teman-teman bisa lihat, lokasinya memang tidak di leher bagian atas, karena bagian atas itu masih ada tulang rawan tadi yang saya sebut tulang rawan jakun tadi ya, maka lokasinya ada di leher agak ke bawah ya. Oleh karena itu tadi ketika di tampilan yang saya tunjukkan ada di bagian bawahnya ya, bagian bawahnya kelenjar tiroid itu nanti dekat sekali sudah dengan ada tulang sternum atau tulang dada bagian depan yang tulang pipih yang menjadi tempat pelekatan tulang-tulang iga kita ya. Jadi memang menunjukkan bahwasanya bahwasanya lokasi kelenjar tiroid itu berada di leher, tapi lehernya tidak yang atas banget, tidak, tapi agak ke bawah. Tiny, it controls many vital processes in our body, like metabolism, cardiovascular function, and even growth and Ya, jadi fungsi daripada kelenjar tiroid itu ada berbagai macam hal. Salah satunya adalah untuk mengatur pertumbuhan, ya, kemudian mengatur tadi kerja jantung, kemudian mengatur metabolisme. Nah, sehingga tidak heran kalau dia berperan dalam proses aktivitas metabolisme, berperan dalam aktivitas jantung, kemudian berperan dalam pertumbuhan, maka bila mana kelenjar tiroid itu terganggu atau mengalami gangguan, maka pasti jantungnya pun mengalami gangguan, kemudian pertumbuhannya pun juga mengalami gangguan, dan pastinya metabolismenya pun juga akan mengalami gangguan. Ya, karena gampang ya, kalau dia berperan dalam, kalau misalkan contoh ada jenengan terlibat sebagai panitia MTQ di Pasuruan, dan jenengan penting sekali posisinya, jenengan sebagai ketua panitia misalkan, kok dilala sakit, maka pasti keseluruhan panitia MTQ juga akan terdampak karena jenengan panitia. Beda kalau jenengan panitia tapi panitianya itu panitia pembantu umum yang jumlah pembantu umum itu mungkin ada 10, sehingga kehilangan satu saja tidak terlalu terasa ya. Beda kalau yang hilang itulah ketua panitia, maka sangat terasa. Maka di sini adalah sama, kelenjar tiroid berperan untuk pertumbuhan, berperan untuk aktivitas jantung, berperan untuk pertumbuhan, metabolisme. Maka bila mana terjadi gangguan pada kelenjar tiroid, maka 3 hal tadi juga pasti terdampak, dan lebihnya lain dan proses-proses lain juga bisa terdampak. And development. But did you know that an estimated 12% of the population have some... Ya, mohon maaf, ternyata yang tadi adalah 12% dari populasi ditenggarai memiliki kelainan tiroid. Dan dari jumlah ini potensi wanita terdampak itu lebih besar daripada laki-laki, karena rasionya adalah sekitar 70% banding 30%. Some form of thyroid disease? Or that women are 5 to 8 times more likely to develop a thyroid disorder than men? Or that thyroid disease, if left untreated, can put patients at risk of developing cardiovascular disease, infertility, osteoporosis, and more? Ya, jadi tadi kalau tidak segera diobati, bila mana ada kelainan pada kelenjar tiroidnya, maka bisa berujung pada munculnya penyakit yang lebih berbahaya, misalkan penyakit jantung, misalkan tadi osteoporosis atau tulang keropos, ataupun yang lebih parah, lebih bahaya adalah infertility atau kemandulan. Na'udzubillah min dzalik. Sounds like some important things to be aware of, huh? So if you want to learn more about this little yet mighty control center of the body, stay with us while we explore the thyroid and the parathyroid glands. Dan setelah ini kita akan membahas tentang lokasi kelenjar tiroid dan juga kelenjar paratiroid ya. Before we jump into the details, here's a quick overview of what we'll cover today. Ya, teman-teman lihat tampilan yang berwarna hijau barusan itu merupakan tampilan tiroid seperti yang tadi saya tampilkan di depan menggunakan foto asli. Ya, maka berarti kelenjar tiroid itu punya bagian kanan yang kita sebut sebagai lobus lateral kanan, sebelah kirinya lobus lateral kiri, dan di tengah-tengahnya ada isthmus yang merupakan asal mula daripada kelenjar atau 2 lobus kanan kiri tadi. Kemudian tadi juga ada sedikit tonjolan di bagian tengah, itu merupakan gambaran untuk lobus piramidal yang tadi We'll begin by dimiliki looking oleh tidak semua orang, ya, berkisar hampir separuh ya, berarti 40% dari total 100% populasi yang diamati ya. Kemudian
kalau kita lihat, kalau kita di lobus kanan kiri itu kan dipisahkan kanan kirinya. Tapi kalau kita pisahkan atas bawah itu ada istilah penyebutan superior pole atau apa kutub superior, bagian atas maksudnya, pucuk atas. Kemudian juga ada inferior pole atau pucuk bawah atau bagian bawah daripada kelenjar tiroid. Looking at the gross anatomy of the thyroid gland, including its lobes. Then we'll identify the parathyroid glands and where they are. Jadi tadi tampilannya kelenjar paratiroidnya tampilkan di depan. Ini cuma apa ya, seolah-olah tembus gitu ya. Padahal sebenarnya lokasi paratiroid itu ada di belakang. Jadi nanti tampilannya benar itu nanti ada di belakang. Next, we'll look at the cartilaginous and ligamentous structures of the larynx and trachea, upon which the thyroid and parathyroid glands are found. We'll then move into the vascular supply and innervation of the glands. And finally, we'll explore some clinical notes to wrap up. Are you ready? Let's get to it. First of all, what is the thyroid gland? The thyroid gland is an organ that is part of the endocrine system. Ya, Its main jadi function is to kelenjar tiroid atau bahasa Inggrisnya adalah thyroid gland atau bahasa Latinnya adalah glandula thyroida ya. Jadi itu merupakan salah satu organ yang menyusun sistem endokrin. Mata kuliah kita endokrinologi. Maka kita membahas banyak sekali organ yang berperan untuk memproduksi hormon-hormon tertentu dan kemudian mensekresikannya untuk kemudian dikirimkan ke tempat yang jauh agar diterima oleh sel di tempat jauh tadi yang mengerti maksud daripada pesan yang dibawa oleh hormon-hormon tadi. Ya, itulah penjelasan tentang kelenjar, khususnya kelenjar tiroid tadi. to regulate metabolism throughout the body by producing the hormones triiodothyronine and thyroxine. Salah satu fungsi daripada kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid, yaitu T3 atau triiodothyronin atau T3 atau T4 atau tiroksin. Ya. Kedua hormon inilah yang menjadi pesan, yang menjadi perintah untuk bisa kemudian mengatur metabolisme di tubuh seseorang. It also helps to regulate calcium levels in the blood by producing the hormone calcitonin. Selain itu, kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon lain, yaitu kalsitonin, yang mana hormon ini itu berperan penting dalam membantu proses pengontrolan atau proses regulasi kadar kalsium di dalam darah. Siapa yang memproduksi hormon kalsitonin? Yang memproduksi hormon kalsitonin ini adalah sel parafolikuler, yaitu sel tetangganya sel folikuler. Nah, sel apa yang menghasilkan hormon tiroid dan T3 dan T4 tadi? Yang menghasilkan hormon T3 dan T4 adalah sel folikuler. Tapi kalau tadi yang menghasilkan hormon kalsitonin itu adalah sel parafolikuler. Bedakan ya. Parafolikuler berarti sel tetangganya folikuler. Kemudian kalau sel folikuler ya sel yang menghasilkan hormon T3 dan T4 ini tadi. The thyroid gland is located in the base of the neck, just anterior and lateral to the trachea and inferior portion of the larynx. It spans from approximately the level of C5 to T1. Ya, berada di daerah di bawahnya laring dan di atasnya trakea, kurang lebih semacam itu lokasi daripada kelenjar tiroid manusia. The thyroid gland is generally butterfly or H-shaped in appearance and is composed of two primary lobes, each with a... Oh ya, tadi ada istilah C5 dan T1. Kita tahu sekat-sekat rongga-rongga, ruas-ruas tulang belakang kita ya sampai ke bawah itu kan ada angka-angkanya. Karena kan bentuknya hampir mirip dan dia saling penyusun. Oleh karena itu ilmuwan memberikan dia nama, memberikan dia angka untuk memudahkan kita mengenal lokasi mana sih yang kita maksud. Kalau tadi disebut C5 ya berarti C5 ya. Jadi supaya tidak bingung ketika menjelaskan tentang ruas-ruas yang ada pada tulang belakang ataupun di bagian leher kita. The defined superior and inferior pole. These two main lobes are simply known as the right lobe and the left lobe. Ya, lobus lateral kanan kelenjar tiroid dan sebelah kiri berarti lobus lateral kiri kelenjar tiroid. Lobe of the thyroid gland and are roughly similar in size and shape. Connecting the two lobes is a region of the thyroid gland called the isthmus. Isthmus, origin, asal muasal daripada dua kelenjar tiroid, dua lobus tiroid yaitu lobus lateral kanan dan lobus lateral kiri. Which we can see from both an anterior and posterior view. In many people, there can be a smaller third lobe, which is only present in about 40%. Ya, pada 40% populasi itu mereka memiliki lobus yang ketiga yaitu lobus piramidal, tapi yang 60% tidak memiliki lobus piramidal. Ya.
of the population. This is the pyramidal lobe of the thyroid gland and can vary in size and appearance. It is thought to be a remnant of the thyroglossal duct, which is present during development. Jadi diduga atau diyakini lobus piramidal itu sendiri merupakan sisa-sisa daripada pembuluh atau saluran tiroglosal yang dulu pernah ada ketika kita berkembang di masa-masa perkembangan awal manusia, ya. Jadi dianggap Functionally, however, it is the same as the other lobes of the thyroid yang masih ada. gland. The other glands that feature in this tutorial are the parathyroid gland. Nah, ini yang tadi yang warna hijau seperti kacang di belakang, kanan 2, kiri 2, itulah kelenjar paratiroid, ya. Jadi memang letaknya berada di belakang kelenjar tiroid sehingga disebut sebagai kelenjar paratiroid. Glands, which we can now see highlighted in green. In this image, we're looking at the thyroid gland from a posterior view, the left lobe being here, on the left of the screen, and the right lobe being here. Jadi, gampangannya di bagian lobus lateral kanan kelenjar tiroid itu ada 2 kelenjar paratiroid, di bagian belakangnya maksudnya. Kemudian di lobus lateral kiri kelenjar tiroid itu bagian belakangnya juga terdapat 2 kelenjar paratiroid. Usually, there are 4 parathyroid glands in total. Biasanya berjumlah 4. Biasanya berarti bisa juga terjadi anomali. 2 on the posterior aspect of each lobe of the thyroid gland. Each parathyroid gland is about the size and shape of a pea at roughly 6 millimeters long, 3 to 4 millimeters wide, 1 to 2 millimeters deep, and Ya, jadi kalau ditimbang kurang lebih ukuran daripada 1 butir atau 1 buah kelenjar paratiroid itu bobotnya sekitar 50-60 mg, ya. Kemudian tingginya itu sekitar berapa tadi? 6 mm, berarti 0,6 cm, lebarnya sekitar 3-4 mm, dan ketebalan dia itu sekitar 1-2 mm. Sangat kecil sekali, ya, memang benar-benar kayak kacang polong, ya. weighing on average 50 to 60 milligrams. This video is not over yet. Continue watching now the full video at kenhub.com. We have lots more videos like this one available to our premium members on our website, not to mention all the fun quizzes, related articles, and atlas sections. So click on the button in the middle to watch the full-length video and master anatomy. Ya, selain itu tadi kelenjar paratiroid juga menghasilkan hormon namanya paratiroid hormon, disingkat PTH. Itu juga sangat penting untuk tulang kita, ya. Jadi memang ada kaitan erat antara kelenjar tiroid kita, karena tadi selain paratiroid tadi ada namanya di kelenjar tiroid ada namanya sel parafolikuler, yang mana sel parafolikuler ini memproduksi hormon kalsitonin, yang hormon kalsitonin ini turut berperan dalam menjaga kadar kalsium di dalam darah. Nah, ternyata juga di kelenjar paratiroid, berarti kan di leher bagian belakang itu terdapat kelenjar paratiroid, yang mana kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu hormon paratiroid atau paratiroid hormon, singkatannya PTH, juga berperan penting dalam mengatur tulang khususnya pada manusia. Ya, next. Ya, sudah selesai. Maka saya putarkan lagi video lain untuk memperjelas, semakin memperjelas, karena insya Allah saya yakin teman-teman sekarang sudah punya bayangan gimana lokasinya, gimana bentuknya, gimana fungsinya, dan lain sebagainya. Maka kita masih punya waktu sekitar 30 menit, maka kita isi dengan memutar video. Nanti akan saya terangkan sebagaimana biasanya. Jadi pertama kita lihat full, kemudian nanti akan kita bahas satu persatu sebagaimana yang barusan kita lakukan dengan video yang pertama. Nestled in the tissues of your neck is a small, unassuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that by using hormones to deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles, which store the hormones the thyroid sends out into your blood. 2 of the most important hormones it produces are thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone's job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism, the series of reactions our cells perform to provide us with energy. This hormonal notification from the thyroid
gets the heart pumping more efficiently and makes our cells break down nutrients faster. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to increase metabolism. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. The thyroid is controlled by the pituitary gland, a hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high, in which case it sends out instructions in the form of the thyroid-stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, however, management sometimes slips up. Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalances in the body can confuse the organ and make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism, which happens when the organ sends out too many hormones. That means the cells are overloaded with instructions to consume nutrients and oxygen. They become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism, signaled by a faster heartbeat, constant hunger, and rapid weight loss. They also feel hot, sweaty, anxious, and find it difficult to sleep. The opposite problem is hypothyroidism, which happens when the thyroid sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain, sluggishness, sensitivity to cold, swollen joints, and feeling low. Luckily, there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady metabolic rate. For such a little organ, the thyroid wields an awful lot of power, but a healthy thyroid manages our cells so effectively that it can keep us running smoothly without us even noticing it's there. Ya, jadi penjelasannya barusan itu sangat baik, sangat mudah untuk dipahami. Jadi dia dengan menganalogikan kelenjar tiroid itu sebagai seorang manajer operasional. Sebagai seorang manajer operasional, maka tugas daripada kelenjar tiroid ini adalah untuk memastikan bahwa sel-sel yang ada di tubuh kita semua bekerja sebagaimana mestinya. Ya, jadi kelenjar tiroid itu sebagai manajer operasional. Dia punya atasan. Atasannya siapa? Namanya adalah kelenjar pituitari yang pekan lalu kita bahas. Dia punya atasan lagi. Siapa? Namanya hipotalamus. Jadi kalau kita urutkan dari paling atas sampai paling bawah, ya, paling atas adalah hipotalamus, punya bawahan namanya kelenjar pituitari, dan punya bawahan manajer operasional namanya kelenjar tiroid. Urutannya semacam itu. Nah, kemudian kita sambil putar lagi. Nestled in the tissues of your neck is a small, unassuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that by using hormones. Jadi, untuk bisa melakukan tugasnya sebagai manajer operasional, dia harus memastikan semua sel yang ada di tubuh itu bekerja dengan semestinya. Untuk melakukan hal itu, dia menggunakan hormon. Seorang manajer operasional yaitu kelenjar tiroid itu menggunakan hormon untuk memerintahkan kepada semua sel supaya kerja sebagaimana mestinya. Kalau memang kurang ditingkatkan, kurang metabolismenya, misalkan kalau seseorang itu tiba-tiba pindah, misalkan kita naik pesawat ke Eropa, dari yang awalnya dari Jakarta yang panas, kemudian nanti turun di Eropa, itu sudah dingin, maka nanti kelenjar tiroid akan memerintahkan, hei, kamu sekarang ada di lokasi dingin, maka kamu perlu meningkatkan metabolisme. Supaya apa? Supaya panas tubuh kamu meningkat, sehingga kamu tidak terlalu terpengaruh dengan suhu dingin di luar sana. Ya, dan itu sangat penting, teman-teman. Hal-hal semacam itu tuh perlu untuk ditanggapin. Ya, saya dulu termasuk orang yang membiasakan diri untuk membiasakan. Maksudnya apa? Dulu di Jepang kedinginan, tapi saya biarkan, saya nggak pakai jaket. Jadi saya berpikir bahwa oke, nggak apa-apa, lama-lama toh nanti akan saya terbiasa. Dan benar terbiasa.
Tapi akibatnya ketika pulang ke Indonesia tuh terasa panas sekali. Gak ngapa-ngapain tuh panas sekali. Ya, jadi saya baru tahu kemungkinan hal itu disebabkan karena selama saya di luar negeri, saya membiasakan kelenjar tiroid saya untuk bekerja sedemikian rupa sehingga ketika pulang sepertinya tiroid saya itu berlebihan. Ya, tapi ini seolah-olah karena ketika awal-awal datang dulu panas sekali. Di Malang yang mungkin lebih dingin daripada di Pasuruan, lebih dingin daripada di Tulungagung, tapi saya merasa panas. Diam saja berkeringat banyak sekali. Itu tanda-tanda kalau tiroidnya itu berlebihan. Ya. Jadi itu tadi kelenjar tiroid berfungsi berperan seperti seolah-olah seorang manajer operasional. Dia harus memastikan semua sel bekerja sebagaimana mestinya. Untuk mencapai hal itu, dia menggunakan hormon, ya, menggunakan hormon. Yang hormon, jadi hormon itu seolah-olah seperti pesan atau perintah dari bos, yaitu manajer operasional, kepada bawahannya, yaitu sel-sel yang ada di seluruh tubuh. To deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ. Nah, kalau kelenjar tiroid atau kalau pabriknya hormon tiroid tadi kita buka, kita bedah, kita potong tipis-tipis, kita amati di bawah mikroskop, maka tampilannya adalah yang seperti barusan ini. Ada sel namanya sel folikel, yang mana dia berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Ada namanya sel parafolikular, yang dia berfungsi untuk menghasilkan kalsitonin, yang mana hormon ini berperan untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Ya, jadi itulah Organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles, which store the hormones the thyroid sends out into your blood. Two of the most important hormones it produces are thyroid. Namanya hormon harus didistribusikan lewat darah. Jadi T3 T4 karena keduanya juga hormon dikirimkan lewat pembuluh darah. Thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone's job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism, the series of reactions our cells perform to provide us with energy. Jadi termasuk kelenjar tiroid itu memerintahkan semua sel yang ada di tubuh untuk segera memecah makanannya menjadi energi. Ya, jadi itulah salah satu fungsi daripada kelenjar tiroid, untuk memerintahkan, hei sel-sel, segera ubah makanan dasar kamu untuk menjadi energi. Itu juga berada di bawah komando kelenjar tiroid. This hormonal notification from the thyroid gets the heart pumping more efficiently. Salah satu contoh tanda-tanda bahwasanya kelenjar tiroid sedang bekerja adalah kalau kelenjar tiroid bekerja memproduksi hormon-hormon tiroid, misalkan tadi T3 atau T4, dan dikirimkan jauh misalkan, maka salah satu efeknya adalah jantung berdetak lebih kencang. Ya, tanda metabolisme meningkat. Jadi metabolisme meningkat, jantung pun juga pompanya meningkat, sehingga lebih cepat. Deg-deg, 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 deg-deg. And makes our cells break down nutrients faster. Dan juga sel-sel karena mendapatkan perintah untuk memecah bahan makanan dasarnya menjadi energi, maka sel-sel pun juga semakin cepat memecah bahan makanan dasarnya untuk kemudian digunakan untuk membelah diri. Jadi semakin cepat sel untuk membelah diri juga. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to increase metabolism. Ya, jadi dengan cara inilah kelenjar tiroid itu mengatur metabolisme, yaitu dengan cara menghasilkan hormon tiroid dan tiroksin. Maka kelenjar tiroid ini memerintahkan sel-sel yang jauh di sana untuk berkontribusi, untuk bekerja, untuk mempercepat metabolismenya ke jantung, sel-sel jantung untuk mempercepat detak jantungnya. Ya. Jadi itulah peranan daripada kelenjar tiroid. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. Sehingga sel-sel tadi, sel-sel yang rajin untuk mengkonversi atau memecah bahan makanannya, ya, maka dia pun akan mendapatkan energi yang banyak, sehingga dia pun akan semakin aktif membelah. The thyroid is controlled by the pituitary gland. Dan aktivitas kelenjar tiroid sebagai manajer operasional, dia berada di bawah kontrol bosnya. Siapa? Yaitu kelenjar pituitari. Yang letaknya di mana? Letaknya ada di otak bagian bawah kita, khususnya kurang lebih tepatnya adalah di tengah-tengah dahi kita, lebih ke belakang. Jadi lokasinya di belakang mata kita, tapi di tengah-tengah. Lokasinya sangat strategis, yaitu kelenjar pituitari atau kita sebut sebagai kelenjar master.
a hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. Jadi kelenjar pituitari yang letaknya tadi di kepala bagian bawah kita, di belakangnya mata kita, itu berfungsi untuk mengatur, oh apakah kelenjar tiroid ini harus memproduksi hormonnya atau tidak. Jadi sebagai atasan, dia hanya mengatur kira-kira perlu nggak sih kelenjar tiroid itu diproduksi oleh kelenjar tiroid, perlu nggak sih hormon tiroid, tiroksin atau hormon triiodothyronin tadi diproduksi oleh kelenjar tiroid. Bila perlu, maka kelenjar pituitari akan memerintahkan. Dengan cara apa? Dengan cara dia memproduksi hormon namanya TSH. Yang nanti hormon TSH ini akan ditangkap oleh kelenjar tiroid dan kemudian akan direspon dengan meningkatkan tadi, entah meningkatkan detak jantung, entah meningkatkan metabolisme dan lain sebagainya. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high, in which case it sends out instructions in the form of the thyroid-stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, jadi secara normal, dalam kondisi normal, mekanisme kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh kelenjar tiroid itu sangat sempurna. Ya. Tapi namanya kontrol, namanya perusahaan, namanya sistem tubuh, seringkali atau sesekali juga mengalami sakit atau kondisi yang tidak ideal. Ya, dalam konteks ini, however, management sometimes slips up. Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalances in the body can confuse the organ and make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism. Ya, jadi ketika kontrol tadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kadang-kadang kelenjar tiroid itu akan bekerja terlalu overaktif, terlalu aktif. Dan kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif disebut sebagai hyperthyroidism atau kelenjar tiroid yang overaktif atau yang terlalu aktif. Tandanya apa? Tandanya kelenjar tiroid ini akan bekerja dengan luar biasa, lebih cepat daripada normalnya, sehingga hormon yang dihasilkan pun juga lebih cepat. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang mengalami hyperthyroidism ini akan seringkali memiliki detak jantung yang cepat. Ya, detak jantung yang cepat. Kemudian dia akan terus merasa lapar. Loh, kenapa Pak kok merasa lapar? Bukankah tadi sel-selnya itu malah rajin disuruh untuk memecah bahan makanan supaya berubah menjadi energi? Iya, sel-selnya rajin memecah bahan makanannya menjadi energi. Tapi energi yang dihasilkan akan langsung digunakan untuk membelah. Sehingga benar memecah energi, menghasilkan energi, tapi langsung dipakai energinya. Ya, sehingga orang-orang yang mengalami hyperthyroidism ini selalu lapar. Karena ya tadi ada energi, tapi langsung dipecah, langsung digunakan. Sehingga perlu ditambah lagi energinya, perlu terus sehingga terus-terusan lapar. Selain itu juga bobotnya orang-orang yang mengalami hyperthyroidism ini juga turun. Mengapa kok turun? Ya tadi, karena energi yang dibuat itu akan langsung dihancurkan, akan langsung digunakan. Ya, beda dengan kalau misalkan kita jarang bergerak maka akan membengkak atau menggemuk. Tapi kalau yang hyperthyroidism ini orangnya overaktif, dia akan terus bergerak, sel-selnya akan terus membelah, sehingga dia nggak punya cadangan makanan, cadangan lemak di tubuhnya berkurang. Sehingga hal itulah yang membuat seseorang itu mengalami penurunan bobot. Ya, jadi kalau orang hyperthyroidism tadi detak jantungnya meningkat, kemudian berat badannya turun, kemudian konsisten merasa lapar atau kelaparan terus. Which happens when the organ sends out too many hormones. That means yang keempat nanti ada anxiety atau kecemasan. Ya, jadi termasuk susah tidur itu juga selalu tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami hyperthyroidism. The cells are overloaded with instructions to consume nutrients and oxygen. Ya, jadi digambarkan tadi seolah-olah jumlah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid meningkat sangat luar biasa, melebihi normal karena kelenjar tiroidnya itu sedang mengalami aktivitas yang berlebihan atau hyperthyroidism. They become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism. Ya, jadi orang yang mengalami hyperthyroidism itu juga metabolismenya akan naik sehingga orang itu juga aktif signaled by a faster heartbeat, detak jantungnya semakin cepat, constant hunger, and konsisten merasa lapar, rapid weight loss. Kemudian bobotnya hilang, bobot berat badannya turun drastis secara cepat. They also feel hot, sweaty, anxious, and dia juga tubuhnya merasa panas. Ya, mungkin kayak tadi saya merasa ketika saya awal-awal pulang dari luar negeri, panas terus, ya berkeringat terus, padahal suhunya dingin di Malang, tapi tetap merasa seperti itu. Ya,
Jadi itu tanda-tandanya juga mengalami hyperthyroidism. And find it difficult to sleep. Anxiety, kecemasan, termasuk sulit tidur, itu juga tanda-tanda awal bahwa seorang itu mengalami gejala hyperthyroidism. The opposite problem is hypothyroidism. Kebalikannya adalah hypothyroidism. Kalau tadi hyperthyroidism karena aktivitas kelenjar tiroid seseorang itu sangat aktif, melebihi normal. Tapi kalau lawannya adalah hypothyroidism, berarti kelenjar tiroid seseorang ini bekerja dengan sangat lambat. Sehingga apa? Sehingga hormon yang dihasilkan pun juga sangat sedikit. Sehingga apa? Sehingga sel-sel merasa bahwa oke, saat ini kita bisa santai karena tidak ada perintah dari bos, sehingga kita bisa tenang-tenang. Akibatnya apa? Karena sel-selnya santai, sehingga orang yang mengalami hypothyroidism ini seringkali mengalami peningkatan berat badan. Karena terus numpuk, makan, semakin numpuk, ya semakin tambahlah bobot badannya dia. Which happens when the thyroid sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain. Ya, jadi kalau orang mengalami hypothyroidism ini, dia akan mengalami pertambahan berat badan karena tadi selnya lemas, selnya tidak bekerja, tapi dia terus dia makan seperti biasa, dan nambah, itu tandanya orang mengalami hypothyroidism. Kemudian tapi juga orang itu merasa lemas, ya lemas terus ya, karena tadi metabolismenya rendah sehingga dia merasa lemas. Sluggishness, sensitivity to cold. Sensitif terhadap dingin. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa memproduksi panas, sehingga kalau cuaca luar dingin, maka tubuhnya pun dingin, sehingga menjadi lebih rawan terhadap cuaca dingin. Karena dia tidak bisa memproduksi panas tubuhnya. Swollen joints kemudian sendi-sendinya mengalami pembengkakan, low. depresi. Luckily, itu juga tanda-tanda seseorang mengalami hypothyroidism. there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady metabolic rate. For such a little organ, the thyroid wields an awful lot of power. But a healthy thyroid manages our cells so effectively that it can keep us running smoothly without us even noticing it's there. Ya, kita masih punya 2 video, tapi sebelum itu saya akan tunjukkan dulu tentang rangkuman tentang fungsi-fungsi daripada hormon tiroid. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, bahwasanya fungsi hormon tiroid, ya, fungsi kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroidnya punya fungsi-fungsi ini. Salah satunya adalah meningkatkan laju metabolisme basal. Tadi dengan cara meningkatkan metabolisme, detak jantung semakin cepat, kemudian sel-sel semakin cepat membongkar atau memecah bahan-bahan makanan mentahnya menjadi energi. Itulah fungsi daripada hormon tiroid. Kemudian juga menstimulus sintesis ion Na+ dan K+ ATPase. Ya. Jadi ini mungkin tadi tidak ditampilkan, tapi ini merupakan salah satu fungsi daripada hormon tiroid. Kemudian meningkatkan temperatur tubuh. Kayak tadi misalkan suhu dingin, maka pastinya akan kelenjar tiroid akan memerintahkan supaya seseorang itu akan meningkatkan metabolismenya dengan ditandai dengan detak jantung semakin cepat. Semakin panaslah tubuh, semakin meningkat panas tubuhnya, sehingga ketika suhu luar tubuh dingin, maka tidak terlalu berdampak buruk pada tubuh bagian dalam. Kemudian juga menstimulus sintesis protein, ya, karena tadi sel-selnya terus membelah, sehingga untuk membelah itu kan perlu energi, maka termasuk juga membelah itu juga perlu material pembentuk material sel, yaitu salah satunya adalah protein, sehingga perlu dibuat protein sebanyak-banyaknya supaya sel itu bisa terus membelah, ya. Kemudian meningkatkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk produksi ATP, ya, ini juga merupakan fungsi daripada hormon tiroid. Kemudian menstimulus lipolisis, itu juga merupakan fungsi daripada hormon tiroid. Lipo itu lemak, lisis itu pemecahan, ya. Kemudian makanya pada orang yang mengalami hyperthyroidism, ini seseorang itu mengalami penurunan berat badan. Karena tadi lemak-lemaknya dihancurkan. Mengapa? Karena lemak-lemaknya digunakan oleh sel-sel untuk terus membelah, ya. Oleh karena itu orang-orang yang mengalami hyperthyroidism, dia itu lapar terus, padahal selnya itu terus menghasilkan energi, tapi energinya langsung dipakai, ya, sehingga laparnya itu konstan dan glukosanya digunakan untuk menghasilkan ATP. Meningkatkan beberapa fungsi katekolamin, ya, katekolamin nanti akan kita bahas.
nanti malam insya Allah, yaitu senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh adrenal, kelenjar adrenal atau kelenjar yang ada di ginjal. Kemudian fungsi lain dari hormon tiroid yaitu mengatur perkembangan dan pertumbuhan jaringan tulang. Tadi ingat ada namanya sel parafolikuler di kelenjar tiroid yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kalsitonin, yang mana hormon kalsitonin ini berperan penting untuk metabolisme pada atau diferensiasi atau pertumbuhan pada tulang. Ya. Jadi itu tadi merupakan fungsi-fungsi daripada hormon tiroid. Kita lihat videonya. Thyroid hormone regulates a variety of physiological and developmental processes, like metabolic rate and neurological, bone, and muscle development. Too much leads to increased heart. Jadi fungsi daripada kelenjar tiroid mengatur pertumbuhan otot, pertumbuhan tulang, karena tadi hormon tiroid, kelenjar tiroid itu memiliki sel parafolikuler yang dia menghasilkan kalsitonin. Yang kalsitonin itu berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Kalsium tidak hanya penting untuk tulang, tapi juga untuk otot, termasuk juga untuk otak, karena kalsium bisa menjadi alat persinyalan, molekul persinyalan. Jadi bagaimana otak bisa bekerja dengan baik, itu pun juga butuh kalsium. Heart rate, fatigue, and weight loss, just to name a few. Too little leads to facial swelling, weight gain. Pada orang yang mengalami, ini saya ulangi dulu, pada orang yang mengalami hypothyroidism atau hormon tiroidnya terlalu sedikit, maka orang itu akan mengalami tadi, misalkan kepala membengkak, kemudian join-join atau sendi-sendi membengkak, kemudian berat badan pun juga membengkak, ya, kemudian dia merasa depresi, itu juga tanda-tanda merasa gampang capek, itu tanda-tanda seseorang mengalami hypothyroidism. Slow speech and dry skin. Slow speech, seseorang itu mengalami perkembangan bicara yang lambat, kemudian dry skin, kulitnya itu terkesan kering, itu juga tanda-tanda seseorang itu mengalami hypothyroidism. Amongst other things. Not enough thyroid hormone during embryogenesis or postnatal development results in intellectual disabilities, impaired motor function, and kurangnya atau hypothyroidism itu juga menyerang pada bayi ataupun pada usia-usia balita atau batita. Ya, bisa jadi kalau seseorang mengalami gangguan pada kelenjar tiroidnya, itu maka ada terjadi gangguan pula pada intelektualitasnya. Ya, jadi intelektualitasnya berarti bisa terganggu juga. Naudzubillah min. and short stature. Kemudian fungsi motoriknya, fungsi pergerakannya juga bisa terganggu. Thyroid hormone controls these functions by regulating the expression of genes involved in these processes. This is known as genomic regulation, and it's the topic of this microlecture. Jadi hormon ini juga bisa berfungsi, bisa mempengaruhi kegiatan genom kita. Ya, ini tadi yang disebutkan bisa mempengaruhi gen-gen apa nanti yang akan diaktifkan oleh hormon-hormon tiroid. Itu disebut sebagai fungsi genomik daripada hormon tiroid. Thyroid hormone includes triiodothyronine, or just T3, and thyroxine, or just T4. Now, while T3 and T4 differ by only one iodine molecule, their biological activities differ significantly. Of the two hormones, T3 is considered the more biologically active. Jadi hormon T3 dan T4, T3 atau triiodothyronin, T4 atau thyroxine. Ditinjau dari aktivitasnya, maka hormon T3 atau triiodothyronin itu hormon yang aktif, lebih aktif secara biologis. Sedangkan kalau hormon yang T4, thyroxine itu masih belum aktif, ya. Sehingga nanti di tubuh T4 perlu diubah dulu menjadi T3. Because T4 has a higher binding affinity to plasma proteins. Karena T4 kenapa kalau disebut tidak aktif? Karena T4 itu memiliki potensi untuk berikatan lebih kuat dengan protein-protein karier yang ada di pembuluh darah. Ya, itulah membuat kenapa kok T3 itu lebih aktif. Which lowers the concentration of the unbound form, and T4 is immediately. Karena untuk aktif dia perlu berada di kondisi unbound, tidak terikat. Padahal kalau yang T4 tadi, dia lebih mudah terikat dengan protein karier atau protein penggotong atau protein pembawa, ya. Tapi kalau T3, karena dia tidak terlalu mudah terikat, maka dia seringkali ditemukan dalam kondisi bebas, dan untuk aktif itu perlu bebas semacam ini. Converted into T3 as it enters the target cell, and finally, T3 has a significantly higher binding affinity to the thyroid hormone receptor compared to T4, which occurs inside the cell. This means that T3 and T4 must first enter the cell before mediating. Nah, selain itu, triiodothyronin itu juga memiliki kemungkinan atau afinitas yang lebih tinggi
atau afinitas itu berarti daya tarik, daya berikatan yang lebih tinggi dibandingkan T4 untuk apa? Untuk mengikat reseptor tiroidnya. Ya, jadi potensi mengikat reseptor tiroid itu lebih kuat T3 dibandingkan T4. Hal itulah yang membuat T3 itu dianggap lebih aktif daripada T4. Selain tadi, karena T4 itu lebih cenderung mengikat protein-protein yang ada di darah, ditambah juga daya pengikatan atau afinitas yang dimiliki oleh T3 terhadap reseptor tiroid itu lebih tinggi, sehingga memudahkan T3 untuk mengikat tiroid reseptornya. Ya, lebih berpeluang ya. Mediating their effects. Thyroid hormone is taken up by target cells in the Jadi ini misalkan tadi hormon tiroid dari darah, maka dia akan diambil oleh sel target, dimasukkan ke dalam sel dengan cara apa? Dengan cara ada sebuah molekul protein yang dia berfungsi sebagai pintu gerbang, sebagai gate, yang maka bila ada hormon tiroid, dia akan membuka. Ya. In the same way, thyroid hormone is transported out of the thyroid gland, and that's by the monocarboxylate transporter. Nama protein yang tadi disebut berperan sebagai pintu gerbang adalah MCT. Ya. There are two main types of monocarboxylate transporters involved in thyroid hormone transport. They are type 8 and type 10. Ada dua protein yang sejauh ini diketahui berperan untuk memasukkan ke hormon tiroid dari pembuluh darah menuju ke dalam sel targetnya, yaitu apa? MCT8 dan MCT10. MCT itu apa? Besides differences monocarboxylate in tissue expression, little is known about their functional differences. However, animal studies suggest that type 8 plays a more significant role. Ditinjau, meskipun beberapa sel memiliki kedua-duanya dan antar sel berbeda pola ekspresinya, pola pembuatannya, maka MCT8 dan MCT10 kalau dibandingkan, itu dipercaya MCT8 relatif lebih aktif dibandingkan MCT10 ya. In thyroid hormone transport than type 10. This is consistent with the observation that type 8 deficiency has elevated serum T3 levels and results in neurological developmental delays, while type 10 deficiency is not linked to elevated serum T3 levels or developmental delays. Ya, kesimpulan tadi diperoleh karena ketika MCT8 itu dihilangkan, maka akan berdampak pada perubahan kadar T3 pada darah ya, sehingga ada kaitan antara MCT8 dengan T3. Tapi ketika MCT10 dihilangkan dari sebuah organisme, ternyata efeknya tidak signifikan terhadap kadar apa tadi? Kadar T3, kadar hormon T3 ya. Sehingga disebutkan bahwasanya MCT8 yang berperan sebagai protein kanal tadi itu memiliki peranan yang lebih signifikan dibandingkan MCT10. Following uptake, T4 is immediately converted into T3 by deiodinase, which is an enzyme that removes the... Nah, jadi seperti tadi disebutkan bahwasanya T4 atau tiroksin itu merupakan bentuk yang tidak aktif atau yang lebih lemah dibandingkan triiodothyronine atau T3. Oleh karena itu, ketika sudah masuk ke dalam sel target, maka T4 ini akan dipotong salah satu iodinnya. Ingat, T4 berarti dia punya 4 iodin. Kalau T3 berarti dia punya 3 iodin. Dimotong the iodine molecule from the tyrosyl ring. There are two classes of iodinases. Yang motong siapa? Yang motong adalah yang membantu pemotongannya adalah enzim namanya deiodinase. The 5' 3' deiodinase removes an iodine molecule from the outer tyrosyl ring and produces T3. The 5' 3' deiodinase removes the iodine molecule from the inner tyrosyl ring and produces the biologically inactive RT3. Ya, jadi inilah cara bagaimana enzim deiodinase bekerja mengubah untuk molekul hormon atau hormon T4 yang kurang aktif menjadi hormon T4 yang relatif lebih aktif ya. Next. Ya, ini adalah kelanjutannya. Kita masih waktu kita udah habis ya. Sebelum itu mari kita putar satu video lagi. Setelah itu nanti kita akhiri dan kita lanjut pada pertemuan kita pasca maghrib nanti. Atau gini aja, kita lanjut habis maghrib nanti karena waktu kita sudah selesai. Jadi mari kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca doa sebagaimana biasa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat
fitini wa tini wal akhirah, bagi diri kita pribadi maupun bagi orang-orang yang mendukung studi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma lil qudri unsa wa dakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima taldadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama, نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر السوء أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى صحب المصابه الغرار، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طاش صحبي، والحمد للإله في البدء والتناهي، والحمد للإله في البدء والتناهي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.